serumit apa? Apakah bisa kita samakan persepsi kayak teks proklamasi atau seperti apa? Kan ini terkenal. Nanti langsung sampaikan aja ke customernya Bapak Ibu sekalian, teks proklamasi coba di challenging untuk kompetitornya, Bu. Karena di engine Nennet udah bisa tuh bentuk tulisan tangan yang demikian gitu ya. Atau yang seperti ini juga banyak beredar di Google gitu ya. Jadi bisa dicari. Ini pun masih terbaca bentuk tulisan yang demikian. Biar kita samain persepsi. Jangan sampai nanti di project yang ibu gitu ya, dikasih bentuk-bentuk tulisan yang ya serumit tulisan dokter, saya langsung gituin aja. Sedangkan yang kompetitor yang satunya ini dikasih tulisan-tulisan yang lebih jelas gitu aja. Jadi biar lebih mudahnya nanti ya bentuk teks proklamasi kan udah banyak yang tahu, ya itulah teks proklamasi untuk ngunci project gitu ya. Pasti banyak kompetitor yang nggak bisa, udah pasti akan mundur gitu ya. Terus misalkan ada format khusus di setiap field, ini bisa kita tambahkan. Mau nanti outputnya DDMMYY atau MMDDYY ini bisa. Atau spesial karakternya nanti mau dihilangkan. Misalkan kalau nomor telepon harus ada dash-nya atau spasinya nggak usah. Kalau plus 62 langsung jadi kosong. Ini bisa di formatting dari Nanet, nanti outputnya akan bersih sekali. Ini optionnya masih banyak sekali, bahkan bisa ditambahin Python code gitu ya, khusus untuk case-case tertentu. Ini bisa banyak sekali, ini karena screenshotan gitu ya, nanti dilihat di portalnya aja. Terus Nanet bisa melakukan predefine, misalkan ada data yang sudah jelas kayak agama gitu ya. Ya, ini agama ya tentu cuma ada 6 karena udah data pasti gitu ya. Cuman terbaca I dan M ya, dia akan melengkapinya Islam. Kalau cuman K, ya ini akan ngawur juga sih kalau K saja. Kadang Kristen, kadang Konghucu, kadang Katolik gitu ya, semau dia. Tapi nanti kalau ada huruf bantu KU, ya, Konghucu dia akan memilihnya. Jadi kayak predefine untuk memprediksi gitu ya. Data-data yang udah pasti. Bukan hanya agama sih sebetulnya. Kayak jenis pekerjaan di KK. Jadi nanti apabila Bapak Ibu maju proyek di multi finance, itu kompetitor yang lain pasti akan kesulitan. Tapi kita udah bisa melakukan predefine untuk KK. Jenis pekerjaan, terus status di keluarga, kayak kepala keluarga, istri, keponakan, atau pembantu, itu bisa masuk di KK. Saya udah ada tuh data predefine-nya hal-hal seperti itu. Terus misalkan jenjang pendidikan, tamat SD, tidak tamat, eh, tamat STA, dan seterusnya lah ya, S1, S2, strata 3, strata 2 gitu. Ya ini ada predefine-nya semua gitu ya. Karena bentuk kakak itu ternyata memang banyak sekali. Bahkan yang jadul banget itu kakaknya tuh nggak ada garis-garisnya. Saya punya tuh kakak-kakak jadul banget. Beberapa POC itu digunain ke engine kita. Waduh, ini repot juga gitu ya. Belum pernah kita trainkan. Tapi saat ini apakah udah bisa? Saya jawab udah bisa. Gitu. Golongan darah itu juga bisa dipredefinekan. Nama-nama vendor untuk masuk ke sistem ERP itu juga bisa dipredefinekan. Karena apa? Karena vendor itu kan pasti harus register dulu, gitu ya. Register dulu. Jadi datanya udah pasti. Mau nanti biar tulisannya kadang PT ada titik, kadang tidak, kadang huruf besar semua, kadang besar kecil. Biar rapi aja, predefinekan aja. Biar dia nanti outputnya kalau kita maunya besar semua ya dipredefinekan untuk jadi besar semua gitu. Jadi ini biar lebih clear gitu ya. Oke, kemampuan selanjutnya Nanet itu ada pack section. Pack section itu misalkan dalam satu PDF biasanya kan untuk di-scan gitu ya. Dokumen ada banyak terus di-scan jadi satu PDF. Tapi data yang mau diambil hanya di halaman 5. Ya udah pasang di sini. Pack sectionnya halaman 5. Terus halaman 5 dan 50 ya udah dipasang halaman 5 dan 50. Jadi biasanya harus dokumen yang urut-urut tuh. Biasanya di bank itu untuk onboarding itu pasti nanti diurutin tuh biasanya. Atau di rumah sakit juga tuh harus urut. Yang paling depan itu harus KTP dulu gitu. Baru KK harus apa, harus dokumen ini selanjutnya baru ini. Tapi di merge jadi satu PDF. Tapi nanti datanya harus diambil
di beberapa halaman tertentu. Ya, pasang aja pack section gitu. Terus kita juga ada kemampuan untuk klasifikasi, gitu ya. Klasifikasi ini untuk mengenali jenis dokumen, gitu ya. Untuk mengenali jenis dokumen, di mana jenis dokumen ini misalkan apakah dalam pengrekrutan misalkan, ini use case udah ada KTP-nya, udah ada ijazahnya, apakah sudah ada SKCK-nya, nanti bisa pakai kemampuan klasifikasi, atau ini juga bisa digunakan untuk proses conveyable, penagihan gitu ya. Apakah kalau jasa dia udah ada BAST-nya, yang ngecek engine aja gitu. Jadi engine aja yang ngecek apakah sudah ada invoice-nya, apakah sudah ada faktur pajaknya kalau dia PKP gitu ya. Ini juga bisa. Nanti Nanet akan mengasih probability kayak gini. Jadi DO, mau halamannya acak, ini nggak jadi masalah. Karena kalau yang pack section nanti yang halamannya urut, gitu ya. Kalau yang klasifikasi ini kemampuan untuk mengenali bentuk dokumen dan juga apa namanya, untuk dokumen yang tidak bisa diurutkan, gitulah poinnya. Dalam satu file PDF ataupun asal dia upload satu-satu aja dia maunya. Nanti ya Nanet bisa mengenali ini good receipt, ini invoice, ini faktur pajak gitu. Itu bisa. Nanti setelah probability-nya terambil yang paling besar dan kita perlu misalkan ketemu invoice, tolong ambilin invoice. Kalau data-data invoice gitu ya, kalau ketemu faktur pajak langsung ekstrakin data-data faktur pajak. Jadi itulah tujuannya, untuk klasifikasi langsung diekstrakin, mengenali jenis dokumen yang secara teracak dan diambil datanya. Terus Nanet juga bisa untuk checklist gitu ya. Checklist ini juga udah bisa. Biasanya di formulir-formulir bank banyak tuh checklist-checklist atau formulir-formulir khusus gitu ya. Itu juga ada checklist-checklist. Itu bisa diambil. Terus QR code ini juga cukup menarik. QR code ini untuk faktur pajak gitu ya. Ternyata jangan salah. Oh, ini faktur pajak lama Pak Aki. Nah, saya kasih tahu. Faktur pajak lama tuh masih dipakai sampai hari ini. Gitu ya. Belum dihapuskan sepenuhnya. Jadi bahkan kita di salah satu project gitu ya. Kan saya nanya, saya harus trainingkan faktur pajak yang kortek dong. Enggak, Pak, gitu. Faktur pajak lama itu bisa digunain. Jadi masih ada tuh pembuatan faktur pajak gitu. Yang tipe lama ataupun yang kortek. Nah, kalau yang tipe lama mau di-matchingkan datanya untuk valid atau tidak ke server DJP ini bisa. Karena balikannya QR yang ada di faktur pajak itu kan XML yang ada di server DJP. Yang bentuk lama ya, faktur pajak yang bentuknya demikian, yang bukan kortek. Itu balikannya XML, nanti datanya tuh dimatchingkan. Apakah nomor faktur pajaknya sama dengan yang ada di XML atau tidak. Dan semua field-field yang ada di dokumen. Karena ada laporan beberapa customer kita gitu ya. Banyak pemalsuan faktur pajak dengan cara transaksi QR gitu ya. Yang kemarin itu kan pasti kalau ditembak QR-nya aktif karena transaksi kemarin. Tapi dokumennya tanggalnya diganti, nomor fakturnya diganti dan barangnya mungkin diganti atau transaksinya masih sama, kuantitinya sama, cuman QR-nya aja yang ditempel transaksi kemarin. Kalau kita nggak jeli, transaksi ribuan lewat pasti, gitu ya. Oh iya. Ini kita bisa matchingkan dan bisa memastikan antara dokumen dan XML-nya resmi dari DJP dan itu valid matching gitu ya. Untuk memastikan validasi faktur pajak. Oke, Nanet juga bisa mengekstrak tanda tangan. Biasanya juga ada use case khusus apakah KTP tanda tangan di KTP itu akan sesuai dengan formulir yang ditandatangani itu tadi tanda tangannya sama atau tidak gitu. Nanti Nanonet yang akan mengambil tanda tangannya. Biasanya ada engine khusus, biasanya namanya itu AI agent saat ini. Nah, itu nanti yang akan mematchingkan apakah tanda tangan ini sesuai dengan tanda tangan yang ada di formulir. Jadi harus sesuai ya biasanya untuk transaksi bank itu. Gitu. Nah,
Satu informasi lagi, sekarang kemampuan Nanonet itu sudah bisa mengenali apakah dokumen ini asli atau tidak asli dalam artian gini, misalkan KTP. KTP yang di-scan ini apakah KTP yang berwarna? Ini ada keperluan soalnya di multi finance. Jangan sampai KTP yang fotokopian. Saya perlunya tuh KTP yang berwarna, Pak. Saya nggak menerima untuk KTP yang fotokopian. Mungkin ini juga bisa digunakan juga harus KK yang asli. Harus ijazah yang asli. Bukan ijazah fotokopian atau legalisir gitu. Harus yang asli, yang di-scan. Ini kan banyak ya, Bapak Ibu tahu di BUMN gitu ya, pengrekrutan itu biasanya harus ijazah asli. Itu maksudnya bukan ijazah legalisiran gitu. Yang benar-benar ijazah gitu, yang bentuknya warna kuning atau ya sesuai universitas Bapak Ibu sekalian itu ya, warna biru, merah gitu. Nah, itulah yang harus asli gitu. Mungkin BPKB, apakah di cabang-cabang ini BPKB-nya yang di scan ini asli, yang dibawa tuh asli, bukan BPKB fotokopian yang di scan gitu. Mungkin use case itu bisa digunakan juga. Tapi nanti konfirmasi dulu apa sejauh apa bentuk warnanya gitu. Karena kan berkaitan dengan warna ya. Nanti diskusi dulu, jangan langsung dikonfirmasi karena ini kemampuan terbaru. Ternyata OCR itu mampu untuk mengenali warna dan Nanonet sudah bisa. Tapi nanti saya harus testing dulu use case-nya. Tapi salah satu use case untuk KTP udah bisa. Apakah KTP ini KTP asli, bukan KTP fotokopian, gitu ya. Sudah bisa. Oke. Nah, ini penjelasan terakhir dari saya untuk Nanet itu bisa diinstal on cloud atau hybrid atau full on premise. Hybrid ini machine learning masih ada di cloud kami, tapi ekstrak data udah dijamin sudah di servernya rekan-rekan sendiri. Biasanya untuk hybrid ini ya cukup pakai dokumen dummy aja, gitu. Machine learningnya menggunakan dokumen dummy untuk ke cloud kami. Mau KTP tapi nicknya dirubah, mau STNK BPKB tapi datanya dirubah, gitu ya. Nanti setelah di learning baru eh, dia jalan di on-prem. Kenapa harus learning? Ya, karena ini tadi harus AI yang biasa, saya bilang. AI biasalah yang bisa untuk mengekstrak dan bisa di on-prem-kan. Atau full on-premise. Tapi full on-premise ini biasanya perlu server yang cukup besar karena sekali lagi ini AI, gitu ya. Dan perlu di on-premise kan, ini spesifikasinya cukup gede juga, gitu ya. Nah, siapapun kalau punya customer nanti langsung disaranin buat account aja di appsnanet.com, Bu. Ini pembuatannya hitungan detik gitu ya. Kalau hanya perlu, Pak, ini customer saya langsung perlu untuk ekstrak paspor, untuk ekstrak resip, untuk ekstrak KTP, untuk ekstrak KK, untuk ekstrak STNK, langsung saya akan kasih hari itu juga dia langsung testing. Jadi dia akan ngerasa oke, akurasinya sebagus ini ya. Oh, bisa langsung diintegrasikan ya. Dia misalkan orang IT gitu ya. Oh, ada documentation-nya, udah ada API key-nya, sudah ada model ID-nya. Ini bisa langsung coba saya panggil ke sistem saya untuk integrasi. Ya, itu bisa. Gitu ya. Dan itu biasanya bahkan ada salah satu customer kita yang sudah menggunakan Nanonet selama 2 tahun gitu ya, pakai free trial-nya gitu ya. Untuk ekstrak paspor gitu. Dia sering gonta-ganti account. Ya karena semudah itu dia nyoba sendiri gitu untuk ekstrak paspor dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan kan mungkin kedetek gitu ya dari prinsipal perusahaan ini itu apa namanya sering menggunakan free trial nih, terus keblok gitu. Jadi dia kesulitan